أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وتاسعها أن يتوافق نظم salatihima. Adapun yang kesembilan daripada 11 syarat-syarat sah berjamaah atau bermakmum, yaitu bahwa bersesuaian sama oleh susunan solatnya imam dan makmum. Ainah juha al-wadihu fil af'adil zahirati, yakni susunan solat yang nyata pada perbuatan-perbuatan yang zahir. Wa in ikhtalafa adadan, dan meskipun berbeda keduanya imam dan makmum salatnya adadan dari segi jumlahnya, fala yasikhul iqtida'u ma'akhtilafihi, maka tidak sah oleh bermakmum bersama berbedanya susunan solat imam dan makmum. Kamaktubatin khalfa kusufi, seperti solat yang difardukan di belakang solat gerhana, wabil aksi, dan dengan sebaliknya, li ta'adzuril mutaba'ati, karena uzur mengikut, wala yadurru ikhtilafu niyatil imami wal makmum, dan tidak mengapa oleh berbedanya niatnya si imam dan si makmum, li adami fuhsyil mukhalafati fihima, karena ketiadaan mencolok perbedaan pada imam dan makmum. Fayasihu iqtida'ul muftaridi bil mutanaffili, maka sah oleh bermakmumnya orang yang solat fardu bil mutanaffili, kepada imam yang solat sunnah, wal muaddi bil qadhi, dan sah bermakmumnya orang yang solat adaan kepada imam yang solat qadaan. Wa fi tawilatin biqasiratin, dan sah bermakmum pada solat yang panjang rokaatnya kepada imam yang pendek rokaatnya. Kadzuhrin bisubhi, seperti solat zuhur dengan solat subuh, wabil uqusi, dan dengan sebaliknya semuanya. Lakinnahu makruhun, akan tetapi bermakmum model demikian itu hukumnya makruh. Wa ma'adzalika tahsulu fadilatul jama'ati, dan serta yang demikian itu makruh hasil oleh fadilah berjamaahnya.
Qala As-Suwaifiyu, berkata Imam As-Suwaifi, wal karahatu la tanfil fadilata was thawaba liikhtilafil jihati. Adapun kemakruhan salat, yaitu tidak menafikan akan fadilah berjamaah dan ganjaran berjamaah karena berbedanya arah. Balil hurmatu la tanfil fadilata, bahkan keharaman itu pun tidak menafikan oleh keharaman akan fadilah berjamaah. Kasolati fi ardin maghsubatin, seperti solat pada tanah yang dirampas, tanah rampasan. Fa in kana al imamu yusalli subha awil maghriba wal ma'mumu yusalli dhuhra aw nahwahu fayutimmul ma'mumu salatahu ba'da salami imami. Maka jikalau ada oleh makmum, yaitu salat oleh makmum akan salat subuh atau salat maghrib, wal imamu yusalli dhuhra, sedangkan adapun wal makmumu yusalli dhuhra, jikalau ada oleh imam yusalli subha, yaitu salat oleh imam as-subha akan subuh, awil maghriba atau salat maghrib, wal makmumu, sedangkan adapun makmum yusalli dhuhra, yaitu salat oleh makmum akan zuhur, aw nahwahu, atau seumpama zuhur, fayutimmul makmumu salatahu ba'da salami imamihi, maka menyempurnakan oleh makmum akan salatnya makmum sesudah salam imamnya makmum. Wal afdalu mutaba'atuhu fi qunutis subhi, adapun paling afdalnya yaitu mengikut imam pada qunut subuh, wa tasyahudin akhirin fil maghrib, dan tasyahud akhir pada salat maghrib. Wa in lazima ala dhalika tatwilul i'tidal bil qunuti, meskipun melazimkan atas yang demikian itu oleh memanjangkan i'tidal dengan qunut, wa jalsatul istirahati bitasyahudi, dan duduk istirahat dengan tasyahud, li'annahu li ajlil mutaba'ati, karena bahwa dia tatwil yaitu karena lantaran mengikut imam, faghfira, maka dimaafkan oleh tatwil, memanjangkan. Walahu firaquhu bin niyati, dan boleh bagi makmum mufaraqah dengan imam dengan niat. Idza ishtaghala al-imamu bihima, apabila menyibukkan diri oleh imam dengan keduanya qunut dan tasyahud akhir, mura'atan linadmi salatihi, karena meroikan bagi susunan salatnya makmum. Wal mufaraqatu huna li udhrin, adapun mufaraqah pada ini masalah yaitu karena ada uzur, fala yafutu biha fadilatul jama'ati, maka tidak luput dengan sebab mufaraqah oleh fadilah berjamaah. Segini dulu dah, biar enggak terlalu panjang. Wallahu a'lam. Halaman berapa ente, Mam? Ada yang terjemah itu? 511. Baris berapa? Dari kelima.
kelima dari atas. Saudara-saudara sekalian, sholat berjamaah itu sangat penting. Kita sering mendengar dan masyhur fadilah berjamaah 27 berbanding 1. Kalau sholat sendiri 1, kalau berjamaah 27. Jadi gedean berjam. Cuman yang harus difahami oleh kita jangan terprovokasi, kita jangan tergiring dulu dengan angka 27. Targhib ini, karena angka 27 ini enggak langsung muncul, ada aturannya, begitu maksudnya. Sehingga bagi kita yang ibadah maulana nih, jangan ngomongin ganjaran 27, bener dulu sholat kita, esah dulu. 27 mah gampang, esah dulu, itu yang paling gampang. Artinya kalau sudah kita perhatian pada aturan-aturan berjamaah, nanti 27 itu keluar sendiri. Karena 27 itu ibarat kelapa, namanya minyak. Jadi jangan kita puyeng-puyengin bagaimana bikin minyak, Yang penting goreng aja kelapa dengan benar, entar juga keluar. Iya, 27 mau gampang. Yang penting prosedurnya benar, protapnya benar, begitu. Ini dulu nih, jangan sampai begini maksud saya. Selalu otak kita nih ganjaran sudah 27, padahal atu aja kagak dapat, gara-gara aturan sholatnya belum benar, kan begitu. Itulah istilah saya, jangan terprovokasi istilahnya. Artinya gampang tuh ganjaran. Makanya orang tuh yang paling bagus ngaji. Kan kalau kita ceramah umum, kita terangin, ini ceramah umum, saya lagi pengen nerangin keutamaan tahajud. Habis ambil cerita-cerita orang yang berhasil tahajud. Kan orang tergiring oleh bahasa yang disampaikan dari nasihat agama nih. Kalau begini gua tahajud, ternyata manfaatnya 1001 manfaat. Terbawalah kita ke sana. Bagus. Tapi ini nasihat, ada kelasnya. Kalau ngaji tuh pakai kitab, nggak ada namanya langsung tahajud, nggak ada. Kalau ngaji pakai kitab tuh nggak ketemu. Kalau pakai kitab, pertama kali ngomongin air. Karena gimana mau ganjaran gede begitu, wudunya pakai apa? Pakai ini, larutan air dulu. Nyuci pakaiannya bagaimana, suci dari najis, suci dari hadas, menutup aurat bagaimana, rukun sholat bagaimana, sunnah sholat bagaimana, batal sholat bagaimana, makruh sholat apa-apa. Ini udah rapi. Sampailah sholat berjamaah bagaimana aturannya, rapi. Baru ngomongin sholat Jangan sampai sunnahnya getol, tahajud 100 rakaat, subuh ora sholat. Gara-gara gitu.
Itulah namanya enakan ngaji itu begitu, berkurikulum, tertata ngaji emang. Kalau pengen buru-buru dapat, ya diceramah, kan tergantung penceramah mau ngomong apa. Kalau ini kan saya kagak bisa. Saya pengen ngomongin haji, kitabnya kagak ada di sini yang dibaca. Kan nggak boleh sama yai. Ini namanya dibatasi. Kalau ceramah kan apa aja boleh diomongin. Emang gak ada materinya begitu. Seingatnya kita aja mau ngomong apa, ya kan? Begitu. Dibisikin, lo ngomong IKN, IKN. Itu Bang Adi tuh. Gitu, Sadyadi tuh. Nah, begitu. Jadi macam-macam. Ngaji ini ada kerangkanya. Orang ngaji nggak bakalan salah. Artinya kerangka yang ada. Yang bakal rame itulah pemain YouTuber. Bagaimana pintarnya memilih judul. Begitu judul. Saya ada juga anak-anak kita nih yang berhasil YouTuber diprotes juga tuh di kolomnya. Judulnya jangan begini apa ngejebak. Saya nyelat tuh sama kiai, terus yang salah saya gara-gara judul nih gitu. Ya itu namanya YouTuber kan bagaimana biar kontennya viewernya banyak. Judulnya apa kayak. Yang penting orang nonton isinya kagak ada yang ditulis itu. Ya itu namanya pinternya orang main YouTube. Disebutnya kreator. Jadi harus punya kreatif. Bombastis, viral, begitu, viral aja. Kalau kagak sih, gitu tulisannya aja. Tuh bahasanya begitu. Itu namanya pemain YouTube. Harus pandai keberhasilannya dengan belajar apa aja. Ala kulli hal, maksud saya begitu dalam masalah berjamaah, ganjarannya gede. Tapi kita harus tahu aturan-aturan berjam, jumlahnya ada 11. Ini jumlah 11 aja udah berbulan-bulan ini. Ini baru 9 ini. Begitu. Yang ke-9, supaya kita sholat berjamaah ini jadi makmum dah. Sah. Syaratnya supaya berjamaah itu sah. Yang ke-9, susunan sholat imam sama makmum sama. Itu aturannya. Kudu ada kesamaan macam gerakan imam sama makmum. Ingat, susunan ini maksud susunan gerakan. Kudu sama. Jadi kudu sama gerakan. Imam gerakan. Kalau ada ruku, ada sujud, ya kudu sama, ada ruku, ada sujud. Wis kudu sama sholatnya, ada ruku, ada sujud. Itu kudu sama. Ada imamnya sholat taraweh. Imamnya sholat taraweh. Makmumnya qadha subuh. Begitu kan? Iya. Ini kan orang udah ngaji. Imamnya sholat, makmumnya maklum lah zaman dulu mualaf ya Allah, maklum orang pasar baru juga isap kemarin kita. Baru ibadah. Imamnya, makmumnya qadha subuh. Nisang nggak nih makmum nih? Asal nggak? Dibaca lagi syarat tadi tuh, jangan lihat saya. Apa yang tadi dicatat tuh, pahami itu. Begitu, baru jawab. Begitu. Apa tuh syarat ke-9-nya? Kudu sama. Apanya?
Gerakannya. Yang kudu sama apa? Gerakannya. Imamnya sholat tarawih, makmumnya qadha subuh, sah enggak? Hah? Sah enggak ini? Kenapa? Gerakannya sama. Gerakan. Hah? Iya, yang diomong gerakan, bukan hukum sholatnya fardu apa sunnah, kagak diomong. Yang kudu sama apa? Gerakan. Yang kudu sama. Begitu. Bukan hukum sholatnya. Tarawih hukumnya subuh, enggak ngaruh. Beda itu mah. Yang kudu sama, gerakan. Imamnya tarawih, kita qadha subuh aja terus 10 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat, berarti kan 10 ya, 10 hari lunas subuh, mayan kan, tahu kagak ya, kan niat dalam hati ya kan, jangan dibaca kan kencang usolli fardhu, ini miring, iya pelan, itu mau teknis kita, mungkin begitu. Imamnya sholat jenazah, kitanya sholat dohor, makmumnya sah nggak? Hah? Emang apa? Gerakannya nggak sama. Imam kagak ruku, lah kita kudu ruku, namanya nggak sama. Tuh nggak sama tuh di itu. Biar kita tahu nggak samanya di mana. Begitu, nggak samanya. Kalau ngomong bernegara, di judul partainya aja yang nggak sama. Isi idenya sama. Mendingan partainya 2, kata Pak Harto. Tok beda-beda juga, satu juga. Begitu. Daripada ribet, atuh aja berfusi. Kan dulu banyak partai. Tuh ujungnya 2 juga, ntar juga ada koalisi. Iya itu satu ujungnya. Begitu, beda merek doang. Nah inilah yang disebut aturan berjamaah nih. Supaya kita paham. Kalau imamnya sholat jenazah, makmum sholat dohor, kenapa? Gerakannya beda. Imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat subuh. Sah nggak? Bunyi nih, halo, sah nggak? Jadi kalau orang ngaji itu jangan takut jawab salah, nggak digebuk, kecuali kalau salah didenda, sayang duitnya lagi pandemi. Tapi biar benar, kalau kita diem aja nggak pengen benar. Begitu. Ditanya sama dokter, sakit apa? Diem. Ya susah diobatinnya. Begitu. Orang ngaji itu jangan, orang ngaji kudu paham gitu. Nggak boleh pasif. Nggak boleh, nggak paham. Coba aja kita di dokter. Keluhan apa Pak? Keluhan apa? Ya ini mau kudu suntik vaksin langsung 5. Gitu. Nggak jelas. Imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat subuh. Sah nggak? Hah? Halo, kan sah ama enggak begitu, tinggal jawab doa. Kedengaran nggak sini? Sah enggak? Enggak. Kenapa enggak sah? Emang gimana? Oh iya, dia gerhana mau rukunya 2 kali, dirinya 2
2 kali. Itu beda namanya susunannya. Begitu. Beda susunan. Bahasa kita orang beda gerakan. Itu baru nggak sah. Imamnya sholat subuh, kitanya qadha isya subuh. Maklumlah malam ketiduran capek pulang kerja belum sholat isya, kitanya qadha isya, imamnya subuh. Sah enggak? Hah? Emang apa? Iya, pokoknya otak tuh gerakan sama. Jangan geser-geser. Gue belum pernah lihat. Mau lihat mau kagak ke? Urusan bukan itu, hukum begitu. Yang penting harus nempel hukum. Begitu. Jadi imam salam, ya kita diri nambahin aja 2 lagi. Kan baru 2 kita. Jangan salam ya, jangan, kan kita isya 4 rakaat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitulah ibadah enaknya. Begitu enaknya. Itu mau sholat sunnah mulu, tahajud tiap malam. Sang dibilang sholat sunnah tuh di akhirat sama sholat wajib itu tinggian sholat wajib. Sunnah tahajud 70 hari tiap malam, nggak pernah tinggal. Itu bener sholatnya khusyuk. Itu baru nutup sholat subuh 1. Padahal 70 hari baru nutup subuh yang ditinggalin. Dulu. Bagaimana kalau kita qadha aja tuh 70 hari, yang lunas berapa hari? Loh, banyak. Begitu. Orang cerdas begitu. Biarin aja imam taraweh, qadha aja nih subuh lumayan. Semalam 10 hari. Ya kalau subuh gitu. Tapi gua dohor, kalau dohor ketahuan. Lebih. Iya. Lah, itu terserah kita. Kita mau qadha isya, dohor habis salam sodor berjamaah. Ada rombongan, makmum aja sama dia. Imamnya dohor, kitanya qadha isya. Boleh nggak? Kan nggak kenceng. Isya kan kenceng. Imamnya nggak kenceng, beda. Boleh nggak tuh? Kenapa? Sama gerakannya. Kita nggak ngomong cara baca. Imamnya sholat maghrib, kitanya qadha subuh. Ayo, ini kita belum ke mana-mana, baru judul doang ini. Gitu, saya putar-putar biar nempel ilmunya. Kalau orang yang diajak mau diputar-putar begitu. Polisi itu begitu kalau nanya mau nggak banyak, tapi dari pagi sampai ketemu pagi, mau diputar-putar. Kalau udah duduk mau nggak bakal geser, tidak. Putar lagi, tidak. Udah jangan lama putar lagi, enggak. Karena duduk enggak keyakinan, ilmu tuh begitu. Itu begitu. Imamnya maghrib, kitanya qadha subuh, makmum sama dia. Sah nggak? Kenapa? Sama gerakannya. Ini yang disebut kudu sama susunan sholat makmum sama imam. Susunan itu apa? Gerakan. Bukan jumlah rakaat. Enggak ngaruh. Makanya di kitabnya tuh wa in ikhtalafa adadan.
meskipun kagak sama bilangan rokaatnya. Kayak tadi tuh, imamnya maghrib kitanya subuh, atau dibalik, imamnya subuh kitanya maghrib, nggak apa-apa. Jadi sah-sah. Kenapa? Standar aturan sholat yang ke-9, susunan kudu sama. Bahasa gampangnya ruku sujudnya sama dah. Kalau ada, kalau dua-dua, kalau satu-satu. Bagaimana kalau beda susunannya? Fala yasihul iqtida'u ma'akhtilafihi. Itu begitu kitabnya. Kagak bakalan sah bermakmum sama imam yang beda susunannya. Imamnya sholat jenazah, kitanya dhuhr. Sedang jenazah mau kagak pakai ruku ke sujud. Masalahnya nih mayit dosanya gede banget. Mau gede banget kayak mau kagak kayak. Kalau jenazah mau kagak ada ruku, kagak ada sujud. Kalau alasannya gede banget, berarti kalau ada kiai mati nggak usah sholatin. Karena nantinya begitu. Ini mau udah aturannya, jenazah mau nggak ada ruku, maka kita dohorlah kan habis baca surat kudu ruku. Dia kagak ruku, takbir doang. Begitu, takbir doang. Kan jadi masalah. Enggak sama. Begitu sholat fardu, ikut sholat gerhana. Di mana-mana sholat gerhana tuh 2 kali diri, Fatihah, surat, biar gampang suratnya yang pendek aja. Wal asri ruku, Allahu Akbar, Fatihah lagi, baca surat lagi, lilafi, ruku, baru sami Allah. Lah, itu baru serakaat tambahin. Sujud. Lah kalau kita sholatnya subuh nih, apaan ini banyak ini? Nambah-nambahin yang bukan rukun, batal. Tuh begitu. Gerhana. Begitu juga dibalik. Imamnya subuh, kitanya kagak nemu. Begitu. Kan gak sama susunan. Begitu. Jadi kalau ngomong sama, uraian tuh cuman 2 doang. Yang bakal terurai itu jenazah ame ya dohor macamnya, ame gerhana, ame dohor macam. Itu aja maksudnya. Itu beda susunannya. Kenapa enggak sah? Li ta'adzuril mutaba'ah. Alasannya kagak bisa ngikutin. Imam takbir lagi, kita kudu ruku. Kalau jenazah susah. Kalau dohor atau imamnya subuh, kitanya gerhana, imamnya Allahu Akbar lagi, baca surat wasami Allah. Nah, kita diri lagi, kudu sujud, dia baca Fatihah lagi. Enggak sama. Bagaimana kalau niat berbeda? Kagak ngapa. Yang kudu sama tuh gerakannya, bukan nih. Imamnya niatnya sholat subuh, makmumnya sholat sunnah subuh. Karena kan ketinggalan, masuk masjid udah qomat, ada lagi yang datang baru, sholat aja lagi sunnah fajar, makmum. Nggak. Jadi niatnya beda, kagak. Karena yang kudu sama gerakannya. Mana contoh? Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunat. Tadi tuh imamnya taraweh, makmumnya qadha subuh. Yang paling gampang kan begitu cara ngurainya. Kagak apa. Kan beda niat.
enggak ngaruh. Yang kudu sama gerakan, bukan niat. Enggak apa-apa. Ini saudara mau sholat sunat, ikut aja yang sholat wajib jadi, enggak apa-apa. Begitu jadi. Tadi masuk udah qomat, belum qobliyah dzohor, salam, temu temennya, udah sholat, gue sudah, lu sih telat, begitu. Ikut aja sama dia, bang, dia dzohor makmuman, dia dapat 27, kita nolongin dia dapat ganjaran. Nah, kan enak. Islam itu mudah, enak, enggak ribet. Jadi jangan bikin sesuatu yang ribet. Begitu sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, boleh, enggak apa-apa. Kalau kita sholat qodok sendiri malas, ngikut aja. Ini habis sholat dohor, kita punya utang dohor, ada sholat, ikut aja. Apalagi dohor ketemu dohor, lebih sama semuanya itu mah, cuman beda di niat doang. Orang kata subuh aja ngikut dohor cuman bakal caranya doang nih bakal diatur oleh agama. Kalau dohor ngikut subuh rada gampang. Kita sholat dohor, imamnya sholat subuh, gampang, gak puyeng. Imam salam, naik diri. Berapa lagi? 2. Ini yang kita kudu ngerti. Imam dohor, kita subuh. Hah? Lah kalau kemudian kita terus ngikutin imam, kagak ada ajaran. Subuh kagak ada. Ini yang mau diatur oleh agama. Bagaimana caranya? Kalau modelnya imamnya dohor, makmumnya subuh, begitu. Atau dibalik, imamnya subuh, kitanya makmum maghrib. Imamnya sholat subuh, kitanya maghrib. Ini nyangkut di kunut nih. Maghrib kok rakaat 2 kunut apa kagak kita? Nah ntar nih mau diatur. Begitu, itulah ngaji. Orang ngaji itu enak. Makanya ngaji itu kalau pengen cepet paham, ngaji itu kosongin otaknya, itu cepet paham ngaji. Di mana aja ngaji. Namanya cara ngaji cepet menguasai ilmu. Kosongin otak kita. Jadi ibarat gelas nih nggak boleh ada kopinya. Kalau gelasnya ada kopinya, diisi air butek aja, nggak bisa. Itu maknanya pikirannya nggak kosong. Pengalaman yang ditemukan itu dibuangin kalau ngaji. Ingetin ini dulu, nanti yang bakal beda ditanyakan. Jadi supaya masuk. Kalau enggak, subuh ya maunya maghrib ya, gak salah. Itu sebab subuh kan ya, subuh. Mamunya maghrib, imamnya subuh. Ya gak salah, unggul-unggul ini. Ya, dia namanya data ya kira-kira enggak dasar karena dia nggak ketemu ilmunya. Kalau ngaji, apa aturan berjamaah, urai. Itulah orang ngaji. Nggak gampang, nggak gampang nyalain. Nggak gampang nyalain. Itulah keuntungannya orang ngaji. Ngaji itu pahami setiap redaksi yang ulama tuh tulis. Ini namanya KUHP. Namanya. Gitu. Begitu. Kalau bahasa Indonesia, cuman kan kepotong. Kalau kita tuh udah lengkap. Kalau pada giliran ini nih, namanya KUHB. Kalau kita berhukum undang-undang beribadah. Ini baru beribadah, belum pidana.
Ntar ada fikihnya ibadah. Jadi ini nih semuanya kitab hukum. Semuanya enggak geser hukum. Begitu. Keuntungan orang haji begitu, makin banyak dan makin luas. Makin luas. Kata ulama, mata tasa'a ilmul mar'i qala inkaruhu 'alan nas. Bila wawasan orang tuh luas, enggak gampang nyalahin. Dilihat dulu, ditelaah dulu. Bagaimana ini? Itu begitu. Ada orang nanya, orang khutbah sambil duduk, khutbah Jumat. Saya mau tanya nih, sah enggak? Khutbah Jumat sambil duduk. Hah? Sah enggak? Apa rukun khutbah? Kudu diri enggak khotib? Hah? Enggak ada. Waduh, udah kelewat lagi ya. Apa belum kitab kita ya? Oh belum. Ya saya nggak mau nyalainnya, repot belum ngaji. Ada depan orang khutbah Jumat mau kudu diri khutbah Jumat. Kan yang 2 rakaatnya dohor hilang jadi khutbah. Berarti sholat dohor separuh duduk. Yang begitu. Jadi kalau orang tanya khutbah Jumat sambil duduk, sah nggak? Hah? Tar dulu. Begitu tuh orang ngaji. Nggak mau jawab dulu, tar dulu. Tuh orang duduk kenapa? Mampu diri nggak dia? Oh mampu, nggak sah. Dia kenapa duduknya? Dia sakit kakinya, uratnya pada asem, nggak kuat diri. Memang juga ke masjidnya pakai roda, sah. Itulah namanya luas ilmu. Enggak gampang, dipikirin dulu. Kenapa dia duduknya? Sebabnya apa dia duduk? Begitu. Khutbahnya. Itu begitu. Diatur. Itulah Islam tuh enggak gampang nyalahin orang. Dilihat. Begitu. Maka kembali, kalaupun beda niat enggak ngaruh. Imamnya dohor, makmumnya sunnah, duha jadi, atau dibalik jadi juga. Begitu juga nih, semua tuh ibaratnya ada. Saya mau cuman mengurai tadi menterjemah, sekarang paparan atu-atu. Fayasiu iqtida'ul muftaridi bil mutanafil. Sah bermakmumnya imam yang sholat fardu, makmum yang sholat fardu kepada imam yang sholat sunnah. Sah. Kenapa sah? Karena gerakan susunannya sama. Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Ya sah. Mau dibulak balik masih dia mau saja. Imamnya qadha, makmumnya adaan. Imamnya qadhaan, sah enggak? Sah. Begitu. Enggak apa. Tuh, wa fi tawilatin bi qasiratin, imamnya rakaatnya panjang, makmumnya pendek. Sah. Tuh, imamnya makmumnya panjang, imamnya pendek. Dohor, makmumnya, imamnya subuh. Sah. Balik, sah juga. Wabil uqusi. Sah. Imamnya subuh, makmumnya dohor, qadha dohor, sah. Cuman hukum ngikut begini nih apa? Lakinahu makruh. Hukumnya makruh, sholatnya mah sah. Tapi hukum bermakmum dengan beda. Imamnya sholat taraweh, makmumnya sholat qadha subuh, tapi sah. Imamnya sholat adaan, makmumnya qadhaan, sah.
Imamnya sholat subuh, makmumnya qada dhuhur, sah. Tapi makruh. Makruhnya dari mana? Makruhnya bukan min haisul jamaah, min haisus sholat. Makruh ini ada dua. Ada makruh dari segi berjamaah, ada makruh dari segi sholatnya. Kalau makruh dari segi sholatnya, kagak ngilangin ganjaran 27. Kalau makruhnya dari segi berjamaahnya, ngilangin 27. Tuh gitu. Kita harus tahu nih kemakruhan sholat tuh. Ini makruh dari segi berjamaah kah? Apakah makruh dari segi sholat? Mana yang segi berjamaah? Kita baris sendiri di belakang. Begitu. Atau kita baris di belakang, padahal depan belum Nah, aturan berjamaah penuhin dulu baru bikin baris Ini namanya makruh dari segi, maka yang di baris 2 ini karena belum penuh kagak dapat ganjaran, sholatnya sah. Tidak makruhnya dari segi ngilangin ganjaran. Tapi kalau yang sunnah sama wajib sama sunnah, ini makruhnya dari segi bukan dari segi berjamaah, karena aturan berjamaah masuk, susunannya sama. Karena itu wa ma'adzalika tahsulu fadilatul jamaah. Karena kemakruhannya bukan dari segi berjamaah, masih dapat ganjaran 27, tapi ganjaran sholatnya ada yang kurang karena tidak mengikuti daripada waktu yang ada. Tapi dapat ganjaran 27. Bahasa gampangnya, Islam tuh menetapkan hukum dipisah-pisah. Ada orang puasa bukannya putu mayang dapat nyolong. Bukannya nih maghrib nyolong putu, tahu nggak putu mayang? Oh iya, baik. Itu dulu warnanya putih. Belakangan ini karena yang mimpin negara ini merah, ada yang merah juga. Gitu. Macam-macam udah. Dulunya sih putih aja. Udah macam-macam. Itu bukannya pakai putu mayang dapat nyolong. Puasanya sah nggak? Hah? Sah. Begitu. Ini nyolongnya, ini dipisah hukum. Ini hukum nyolong. Islam tuh begitu, enggak boleh campur aduk. Menghukumi sesuatu tuh enggak boleh. Ada orang puasa enggak sholat dhuhur, puasa sah enggak puasanya? Iya, kita harus cari batal puasa ada enggak sholat, begitu. Itu cara menghukumi sesuatu. Buat apa puasa kalau enggak sholat? Begitu ada yang ngomong. Kata dia, kalau mending gitu mendingan enggak puasa enggak sholat dong. Dosa kita. Jangan begitu cara ngomongnya, itu namanya kasar. Ente ini udah cakep puasa, tambah lagi enak. Begitu. Bahasa itu yang enak. Kata Imam Suwaifi, kemakruhan itu tidak menafikan fadilah berjamaah. Kenapa? Karena berbeda arah. Ini lain. Urusannya dengan sholat, bukan dengan bahkan haram kagak ngilangin ganjaran 27. Contoh, kita sholat pakai baju dapat nyolong. Bajunya nyolong, dosa enggak? Sholat kita berjamaah, sah enggak? Dapat 27 enggak? Dapat nyolong. Keharaman ini lain sisi.
nggak ada hubungannya dengan berjamaah. Haramnya gara-gara dia nyolong. Hukum nyolong lain, hukum berjamaah lain. Islam tuh begitu. Bisa jadi ada haram tapi ganjaran 27 dapat kan dapat. Terus ganjaran ininya nih ya kagak dapat, orang dapat nyolong. Itu begitu. Itu begitu. Sama seperti orang yang sholat di bumi yang dapat nyolong. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi hukumnya dipisah. Supaya kita paham. Kalau urusannya ini, urusannya ini, tuh hukum tuh begitu. Jadi jelas. Jangan dicampur adukan. Kalau dicampur adukan jadi repot. Akhirnya jadi geger masalah. Jangan. Kalau mau bisnis, kalau mau ngobati. Biar nggak ribut di masyarakat. Kasihan. Akhirnya kehilangan wibawa seorang pemimpin. Karena tidak jelas dianggapnya. Jadi kita harus rapi. Hukum tuh begitu. Hukum AA. Ketika fatwa nggak bakalan sama. Makanya orang tuh nggak boleh ngaji dari rumah, nggak boleh. Kudu datang. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngaji itu wajib. Ngaji itu apa? Maranin kakinya menuju majelis ilmu, wajib. Kalau dari rumah bukan ngaji, namanya ketiban ilmu. Orang ketiban tuh bisa dia selamat, bisa kagak, kejatuhan. Namanya orang kejatuhan, bisa selamat, bisa kagak. Begitu. Kok bisa begitu? Nih saya kasih contoh. Ada kiai ditanya sama muridnya di majelis. Kiainya kan pegang mic, muridnya kagak. Jadi yang kagak datang ke majelis kagak tahu nanya apa. Kalau jawaban tahu. Karena kenapa tahu? Hah? Karena ada suara yang nyampe. Ditanya tuh si kiai sama muridnya, Pak Kiai, saya pergi ke hutan, kehabisan bekal. Udah melintir, bisa mati, adanya bangkai. Bolehkah saya makan bangkai? Begitu kata yang nanya. Kata Kiai, oh begitu. Boleh makan bangkai. Dengar dari rumah. Makan bangkai? Kata Kiai. Oh, kemarin nemu ayam mati, tiren. Boleh dijual. Kata, padahal Kiainya enggak. Kata dia. Kata Kiai, dosa dia. Padahal Kiai nggak ngomong begitu. Haram siapa? Bagaimana? Begitulah hukum. Jadi makanya sering jadi ribut. Kayak YouTube tuh bisa dirangkai-rangkai, gitu. Si ini diaduin sama sini, si ini ngomong diaduin sama ini, tuh begitu. Kita kepancing emosi. Kita jangan ikut-ikutan yang kayak begitu tuh. Jadi ribut. Sini nih kagak bener nih. Ya ntar dia ngomong lagi ngomong apa. Ntar dilihat itu YouTube begitu. Ini diaduin. Ntar lagi ada foto ini. Ntar ada ini. Orangnya ini. Makanya kita harus rapi. Begitu. Akhirnya jadi stres. Gue stres. Lalu gitu.
Kita harus paham. Seorang YouTuber tuh nggak mau mikirin konten tuh menarik, tidak. Nah, yang penting bagaimana kemasan biar orang menarik. Itu namanya YouTuber. Masing-masing punya tujuan. Maka ini kita harus belajar. Apa aja ada ilmunya. Digiring, belum apa-apa, jangan lupa tarik napas. Napas dulu. Baik, udah tarik napas, udah. Ente jangan lupa subscribe sama lonceng nyalain. Ini subscribe di sini, lonceng. Itu kerjaan YouTuber. Biar kita ngikut. Itu begitu. Itu namanya ilmu. Ilmu. Itu kayak. Kalau kita kagak, yang penting dengar orang doang. Itu kerjaan kita. Ketika ada iklan di TV, ada motor sama BMW jatuh dari pohon. Namanya Britama. Jatuh dari pohon. Motor banyak banget. Emas dari pohon. Duit mobil jatuh. Tingkatkan saldomu. Begitu kata si siapa? Iya, Britama. Iya. Ngomong, cuman ada tulisan kecil, syarat dan kata berlaku. Itu nggak dibacain. Itu kagak. Adanya tulisan kecil. Itu dibaca tuh. Yang kecilnya. Akhirnya kita lumayan juga kalau saya punya BMW. Besok nabung dah. Kagak begitu. Itu nama juga ilmu nyuruh nabung. Kita menabung. Kagak dapat BMW. Ya segitu duitnya. Lu pikir aja lu tabungan lu ada 3 juta biar dapat BMW. Ya itu bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. BMW-nya. Itu yang berapa? Baca syaratnya. Lu naruh 100 miliar. Jangan diambil sekian tahun gua kasih hadiah. Oh begitu. Iya. Gua mau kagak dapet mulu. Iya kagak dapet. Itu kan begitu. Ini ngaji begitu. Biar kita paham. Bagaimana kalau imamnya sholat subuh, makmumnya sholat zuhur? Itu mah gampang. Sesudah imam salam, makmum diri. Makmum diri. Cuman masalahnya zuhur rakaat 2 kunut imam karena imam subuh. Kita jadi makmum mendingan ngikut subuh apa kagak? Ngikut subuh. Ngikut kunut apa kagak? Yang bagus ikut aja. Amin. Amin. Begitu. Enggak apa-apa. Zuhur 2 rakaat amin. Enggak apa-apa. Wong ikut imam. Begitu. Bagaimana kalau imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat duhur? Sedang sholat maghrib itu rakaat ketiga duduk apa? Tasawuf apa? Akhir. Lah kan kita kudunya diri, tapi kita wajib ngikut imam. Bagus mana? Ikut tasawuf akhir. Ikut aja. Itu begitu kata kitabnya tuh. Ikut. Lah, kan rakaat 2 dohor kagak ada lama yang tidalnya. Gara-gara kunut lama. Enggak apa-apa. Dimaafin. Sebab ada 2 pilihan. Kalau kita nggak ngikut imam, batal sholatnya. Ngikut imam wajib. Tapi kita ini sholat dohor ada kunut di rakaat 2 nggak ada, cuman imam ada, wajib ikut imam. Pokoknya penumpang begitu. Kalau penumpang tuh ngikut aja. Imamnya nyasar nggak masuk tol, ya penumpangnya iya ikut. Begitu. Ya udah kalau begitu turun bayar lagi. Hah? Begitu, makmum begitu.
Makmum begitu. Aturan. Kayak begitu. Makanya bisa saja dalam bernegara aja bisa begitu tuh. Ini sholat nih semuanya. Udah masuk rumah sakit, bayar tuh. Dengan bayaran tuh. Ditanggung. Udah masuk. Kalau baru masuk mah ada pendaftaran. Ada di ruang umum, IGD segala macam baru masuk. Itu ada tambahan biaya. Baru kalau besok-besok kagak. Karena itu mah pendaftaran pertama. Suruh pulang lagi. Pulang. Udah 4 hari. Masuk lagi. Dia bayar lagi pendaftar. Tuh begitu. Ini yang bayar bukan lu ini. Begitu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Ya, yang gimana? Keluar masuk. Begitu. Bisa saja. Mungkin saja. Karena enggak jelas yang kayak begitu, bisa rusak aturannya. Begitu. Oleh karena itu, bolehkah kita mufaraqah? Boleh. Karena maghrib 3 imamnya kudu tasyahud akhir, kita kudu gua mufaraqah aja. Boleh. Demi mempertahankan susunan sholat kita. Tapi boleh juga ngikut imam. Dari 2 boleh, yang paling bagus ngikut imam. Begitu. Ini mufaraqahnya ini ngilangin ganjaran 27 enggak? Enggak. Karena mufaraqahnya ada uzur. Begitu. Pas imam kunut subuh, lah gua kagak. Gua berhenti jadi makmum, ruku sujud. Dapat 27 segitu kan, enggak sampai selesai. Yang bagus 27-nya sampai selesai. Singkatnya, yang namanya salat berjamaah ke-9 kudu sama susunan gerakan imam dan makmum. Rakaat beda enggak apa-apa. Yang penting kita kudu tahu aturannya. Kemudian niatnya beda, hukum wajib sunatnya enggak masalah. Pahami itu. Ini kalau enggak ngaji kita enggak tahu. Kalau enggak ngaji bakal jawab kagak sah. Itu namanya salah-salah. Dari mana? Ya gua kira-kira aja yang enggak sholat kayak begitu. Ya enggak kira-kira. Hukum Islam itu udah rapi. Hukum Islam tuh ulama tuh menyampaikan, kitanya harus balik ke hukum. Kurang lebih demikian. Dah segini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab, biar kita nggak salah. Ada yang ditanya mungkin dari materi, silakan.